Saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, senang bisa menyapa Anda kembali di rumah masing-masing. Saya terus berdoa supaya keadaan kita semakin lama semakin membaik dan kita boleh berjumpa kembali dalam ibadah yang seperti biasa. Namun dalam kondisi seperti ini pun kita percaya bahwa Tuhan senantiasa menolong, menyertai kita. Tema kita pada saat ini adalah hamba dosa atau hamba kebenaran. Bisa kalimat tanya, bisa kalimat perbandingan, dan nanti kita memposisikan kita ada di mana. Apakah selama ini kita hamba dosa atau hamba kebenaran? Bahan Alkitab yang akan sama-sama kita gumuli terambil dari surat Paulus kepada jemaat di kota Roma. Roma pasal 6 ayatnya yang ke-15 sampai 23. Mari kita siapkan Alkitab kita. Roma 6 ayat 15 sampai 23. Sebelum kita membaca, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami akan membahas firman-Mu. Biarlah Engkau yang menolong kami, memberikan pengertian yang benar. Roh Kudus-Mu menolong kami ketika kami membaca firman ini. Kami boleh mengerti. Ketika kami mengertinya, kami pun diberikan kekuatan untuk melakukannya. Karena hanya dengan jalan itulah kami disebut dengan orang-orang yang berbahagia. Kau yang menolong hamba-Mu dalam kelemahan keterbatasannya, supaya ia dapat menyampaikan, menguraikan firman Tuhan ini sesuai dengan apa yang Engkau maksudkan untuk kami kini dan di sini. Berbicaralah kepada setiap kami karena kami anak-anak-Mu siap untuk belajar, untuk mendengar dan memelihara firman ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Roma pasal 6 ayat 15 sampai dengan 23. Diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, dua macam perhambaan. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk menaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah menaati pengajaran yang telah diteruskan kepada kamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan telah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita.
Sampai di sana yang berbahagia adalah kita yang mau mendengarkan firman Allah, memelihara, tentu dengan melakukannya. Bu Bapa yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus, perikop ini diawali dengan sebuah kalimat tanya. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat? Saudara-saudara, kalau kita membaca keseluruhan surat Roma ini, Paulus panjang lebar menguraikan antara Injil Tuhan Yesus Kristus dengan Taurat, dengan hukum-hukum Tuhan. Secara ringkas, Paulus ingin mengatakan bahwa di dalam Kristus, oleh kasih karunia-Nya, Allah membebaskan manusia dari segala dosa, dan tentunya orang mengenal dosa itu tolok ukurnya adalah hukum Taurat. Hukum Taurat menolong manusia untuk melihat tuh dosa-dosanya itu apa. Lalu untuk solusinya, maka umat perjanjian lama itu mau tidak mau, dan ini mutlak, harus menaati hukum Taurat detil demi detil. Namun sayangnya tak ada orang yang dengan sempurna bisa melakukan itu. Lalu ketika Paulus berbicara soal kasih karunia, soal pengampunan, soal kasih Allah yang luar biasa di dalam Kristus itu, ada jemaat yang berpikir, ada orang-orang yang berpikir, mungkin juga kita yang berpikir, Allah itu kan penuh kasih karunia. Allah itu kaya dengan pengampunan dan rahmat-Nya. Allah itu tidak menginginkan manusia itu binasa. Ia begitu luar biasa kasih-Nya. Maka kalau aku melakukan dosa, ada jalan keluar yang sangat simpel, tidak lagi melalui hukum Taurat. Ngaku saja di hadapan Yesus, lalu kemudian kan Allah itu penuh kasih karunia, pasti Ia akan mengampuni. Tidak mengapa sepanjang hari melakukan dosa terus. Lalu kita berpikir, nanti pada saat-saat ibadah kita mengaku dosa. Dan hamba Tuhan akan mengatakan, dosamu diampuni di dalam Kristus, beres. Jadi ada pikiran-pikiran yang seperti itu. Dulu di jemaat Roma barangkali mungkin pikiran itu juga menggoda kita, bahwa untuk melakukan dosa ya tidak mengapa. Masalahnya simple, karena kita sudah punya solusinya, yaitu penebusan di dalam Kristus. Yaitu karena Allah penuh rahmat, penuh cinta kasih, itu pasti mengampuni. Saudara-saudara, namun sayangnya cara berpikir ini, kata Paulus, ini salah berpikir. Cara berpikir ini adalah cara berpikir yang sesat, yang tidak benar. Bahwa kasih karunia Allah itu bukan dipermainkan manusia, bebas semau-maunya melakukan dosa. Karena tadi ada solusinya, Allah pasti mengampuni. Tidak begitu. Paulus menegaskan kalau kita masih berpikir begitu, itu artinya bahwa pikiran kita, bahwa kehendak kita, hati kita itu masih dikuasai oleh dosa, oleh keinginan melakukan dosa. Mestinya menurut Paulus ini nggak terjadi begini.
Bukan begitu orang memandang kasih karunia Tuhan. Bukan caranya seperti ini orang mensyukuri kasih Allah itu di dalam Kristus. Sebab kalau pola pikirnya seperti ini, kita masih hidup, masih diperhamba oleh dosa. Nah, saudara-saudara, saya kira Paulus di sini menguraikan, memakai kata hamba itu. Saya menduga dia sendiri tidak suka dengan istilah perhambaan itu. Namun ini terpaksa Paulus jelaskan. Oleh karena disitulah apa yang dikatakan oleh Paulus, karena kelemahan manusia itu terpaksa menggunakan kata-kata seperti ini. Mestinya di dalam Kristus itu orang merdeka, tidak ada lagi perhambaan. Nah, saudara-saudara, lalu apa yang harusnya terjadi ketika orang mengenal kasih karunia di dalam Kristus? Ayat 17 di sini Paulus mengatakan, tetapi syukur kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa. Ini menarik. Paulus mengajak jemaat itu, mengajak Anda dan saya, kita semua. Dulunya kita adalah orang berdosa yang menghambakan diri bagi dosa. Namun syukur kepada Allah, kini kita mengenal Kristus, mengenal keselamatan di dalam Kristus yang memberikan hidup yang kekal. Paulus mengingatkan kembali, dulu itu kamu hidup di dalam dosa. Ini penting buat Paulus. Dengan berupaya melakukan segala sesuatu, manusia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Bahkan terus-menerus terjebak di dalam dosa. Menghambakan dirinya, anggota tubuhnya untuk melakukan perbuatan dosa. Dan di dalam Kristus, orang mengenal kasih Allah. Dan mestinya ini disyukuri. Disyukuri dengan cara apa? Dengan cara bahwa sekarang kalau menggunakan istilah hamba tadi, kita harusnya menghambakan diri bukan pada keinginan-keinginan dosa lagi. Seharusnya dosa tidak berkuasa lagi di dalam diri kita. Tetapi kini bahwa kita menghambakan diri kepada kebenaran Allah di dalam Kristus itu. Jadi apa sih maksudnya? Sederhana kalau buat saya, maksudnya adalah buanglah pikiran-pikiran yang menghendaki bahwa kita melakukan segala sesuatu dengan suka-suka kita, mengumbar hawa nafsu kita, melakukan dosa, apalagi dengan pikiran bahwa nanti Tuhan menyelamatkan kita, mengampuni kita. Bukan itu. Buang jauh-jauh pikiran itu. Tetapi tanamkan di dalam hati kita bagaimana kita mensyukuri kasih karunia Tuhan itu di dalam Kristus itu dengan cara, tanda petik tadi, menghambakan diri, mau melayani Tuhan. Jadi menghambakan diri, melayani Tuhan ini adalah buah dari ungkapan syukur ketika manusia, ketika Anda, ketika saya betul-betul merasa mengalami penyelamatan Kristus itu. Jadi dengan demikian akan otomatis bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita pikirkan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita kerjakan, semua anggota tubuh kita ini dipakai untuk melayani Tuhan. Dipakai untuk menghambakan diri kepada Allah. Menjadi
alat kebenarannya. Nah saudara-saudara, ini kan berbeda dari keinginan yang semula, yang mempermainkan kemurahan Allah itu dengan terus mencoba-coba, ingin melakukan apa yang menyenangkan, apa yang memuaskan nafsu kita, yang masih hidup di dalam dosa itu. Bukankah dengan begitu kita sedang mempermainkan kemurahan Tuhan? Paulus tidak ingin orang percaya ini menafsirkan kemurahan Tuhan itu seperti itu. Tetapi Paulus menginginkan bahwa kita senantiasa dari hari ke hari, setiap saat, setiap detik, bagaimana kita memikirkan supaya betul-betul kita ini menyenangkan Tuhan kita, menyenangkan Allah dengan apa yang kita lakukan, yaitu dengan mewujudkan, melakukan kehendak Bapa di surga itu. Lalu caranya seperti apa? Caranya adalah bahwa setiap tadi anggota tubuh kita, pola pikir kita, semua kita kerahkan untuk melakukan kebenaran. Disitulah kita layak disebut hamba kebenaran, bukan hamba dosa. Saudara-saudara, jelas bagi Paulus, kalau kita masih hidup di dalam dosa dan keinginan untuk terus-menerus melakukan dosa, maka jelas upahnya kematian. Tapi barang siapa dengan sungguh-sungguh melakukan kebenaran Allah, menjadikan hidupnya sebagai pelayan-pelayan Tuhan, maka menurut Paulus, dan saya kira kita semua meyakini itu, kita mendapatkan hidup yang kekal, mendapatkan bagian bersama-sama dengan Kristus itu. Nah saudara-saudara, saya mengajak kita semua ini untuk mencoba melihat diri kita nih. Berkali-kali saya mengatakan jangan menghakimi orang lain, menunjuk orang lain. Coba kita melihat diri kita. Selama ini, selama kita hidup, selama kita mengenal Tuhan, apakah keinginan-keinginan untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan itu lama-lama semakin memudar, semakin hilang, diganti dengan bagaimana aku ini harus menjadi alat di tangan Tuhan untuk damai sejahteranya, untuk melakukan kebenaran. Coba saya mengajak kita untuk merenungkan sejenak. Sudahkah ada bergeser ke sana? Bahwa tadinya kecenderungan kita melakukan dosa, mengumbar nafsu, segala sesuatu berfokus pada diri sendiri, egoisme, egosentrisme, tinggi hati, iri hati, kita manjakan terus. Kalau menurut Paulus, itu bagian dari masa lalu tuh. Bagian yang seharusnya sudah tidak ada lagi. Yang seharusnya sudah dikubur dalam-dalam. Yang seharusnya sudah dipakukan bersama dengan kematian Kristus. Sekarang diganti dengan kehidupan bagaimana saya ini harus menjadi berkat. Bagaimana kita berpikir dengan pikiran-pikiran yang baik. Bukan hanya memikirkan keuntungan diri sendiri, egoisme sendiri. Tapi bagaimana menghadirkan damai sejahtera. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apakah itu juga menolong orang lain. Untuk menemukan kasih Allah. Menyalurkan cinta kasihnya yang besar. Apakah kita sudah bergeser tuh ke sana? Atau dulu sebelum kita mengenal Kristus, kita hidup seperti itu, ya sekarang juga sama aja. Sekarang kalau disakiti, dendamnya terus menerus. Kalau tersinggung, sulit untuk
mengampuni, untuk menyapa. Sekarang kita masih membanggakan diri. Sekarang kita masih hidup dalam dosa. Lalu apa artinya perubahan mengenal Kristus itu? Saudara-saudara, mumpung ada waktu, mumpung Tuhan memberikan kesempatan buat kita, marilah pada saat ini kita terus menerus melakukan kesempatan ini, mengabdi kepada Tuhan yang sudah memerdekakan kita itu. Kiranya Tuhan menolong kita semua untuk melakukan apa yang diingininya, karena itu pasti akan membawa kehidupan yang sesungguhnya, kehidupan yang kekal. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kalau pada saat ini kami boleh diingatkan kembali untuk benar-benar menjadi hamba-hamba kebenaran, bukan menjadi hamba dosa. Biarlah Tuhan yang menolong kami dalam segala pergumulan. Engkau juga yang menguatkan, khususnya ketika kami berada dalam persimpangan jalan, ketika kami harus memilih. Biarlah kami tetap mengutamakan Engkau. Kami tetap berdoa untuk setiap kami yang pada saat ini sedang dalam pergumulan. Tak pergumulan karena sakit penyakit, pergumulan karena pekerjaan ekonomi kami, pekerjaan yang pada sementara ini banyak tertunda, terhalangi. Biarlah Engkau tetap memelihara kami ya Bapa. Kami juga tetap berdoa untuk anak-anak kami yang pada saat ini sedang menuntut ilmu, meneruskan pelajaran mereka. Biarlah dalam suasana seperti ini pun tangan-Mu boleh bekerja, mereka tetap semangat dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan, khususnya pembelajaran mereka. Bapa, lihatlah kami yang pada saat ini di rumah kami masing-masing berdoa. Biarlah Tuhan juga yang menolong kami untuk dapat mengatasinya, karena kami yakin dan percaya Roh Kudus-Mu itu sanggup untuk memberdayakan kami mengatasi segala kesulitan yang ada di hadapan kami. Inilah ya Bapa doa-doa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayap-Nya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Kasih Tuhan mengiringiku dan sayap-Nya melindungiku. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupku. Majulah dalam terang kasih-Nya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.